Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat ulang tahun buat saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saudara dan tentunya menambahkan kesehatan dan juga memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan Anda kekuatan dan juga memberikan Anda pemulihan agar kesehatan dan kehidupan saudara-saudari kami semakin Tuhan pulihkan untuk hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita merasa memiliki niat yang baik untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Namun, di tengah jalan kita merasa kehabisan energi dan kehilangan motivasi untuk melakukan itu. Terkadang kita merasa standar hidup yang Tuhan inginkan terlalu tinggi untuk mencapai dengan kekuatan sendiri. Tetapi hari ini firman Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan sebuah perspektif yang membebaskan bahwa hidup yang layak di hadapan Tuhan bukanlah hasil dari kerja keras otot rohani kita semata, tetapi adalah sebuah hasil dari doa dan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha, ada perbedaan besar, baik itu antara berusaha menjadi baik dengan dimampukan Tuhan untuk berbuat baik. Maka dalam nats ini, ayat ini menyingkapkan sebuah rahasia kehidupan Kristen yang berbuah. Yang pertama dikatakan dalam nats kita tadi, hidup yang layak bagi panggilannya. Dalam hal ini, Paulus berdoa agar Allah menganggap jemaat layak. Menjadi layak di sini bukan berarti kita menjadi sempurna, tanpa cacat, tetapi melainkan hidup kita selaras dengan tujuan Tuhan yang memanggil kita. Panggilan kita adalah menjadi saksinya. Maka Paulus berdoa mengingatkan bahwa kelayakan kita dimulai dari rahmat-Nya yang tentunya memampukan kita untuk terus berjalan di jalur bagaimana kebenaran-kebenaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan niat baik memerlukan kuasa Allah. Beberapa banyak di antara kita yang memulai setiap apa yang mau kita lakukan, baik hari-hari, baik juga tahun, dengan niat yang mengatakan hari ini aku ingin lebih sabar, atau sebaliknya, aku ingin lebih rajin berdoa. Tetapi dalam semua hal itu kita gagal. Paulus dalam nats ini menekankan bahwa Allah yang menyempurnakan dengan kekuatannya. Sehingga setiap kehendak untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu, maka harus dengan kehendak atau harus dengan bagaimana kehendak Allah itu harus terjadi. Niat baik tentunya adalah sebuah karakter kita. Tetapi kuasa Tuhan adalah yang memampukan kita untuk melakukan niat baik itu. Sehingga tanpa kekuatan Allah, tanpa kekuatannya, maka niat baik kita hanya akan menjadi beban yang melelahkan. Hanya akan menjadi beban yang melelahkan. Oleh karena itulah, kita harus merubah seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini.
bahwa Paulus ingin menginginkan agar Tuhan melayakkan, tentunya dengan kehendak dan dengan anugerah Tuhan. Tetapi dalam hal ini juga Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa semua kehendak baik itu haruslah dengan kuasa dan sekehendak Allah, maka itu akan terjadi. Yang ketiga dikatakan bahwa pekerjaan iman yang aktif. Sahabat Saroha, iman bukan sekedar percaya, tentunya di dalam hati, tetapi sebuah pekerjaan. Iman yang hidup tentu akan menghasilkan sebuah tindakan perilaku. Tetapi uniknya, tindakan tersebut tidak dilakukan dengan kekuatan manusia yang ada batasnya, melainkan melalui kekuatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ketika kita melangkah dalam iman, inilah penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai langkah itu dengan kuasa Allah. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini hendak mengatakan kepada kita, jangan berputus asa jika saat ini kita merasa niat baik yang ingin kita lakukan seringkali gagal atau layu di tengah jalan. Lakukanlah niat baik itu, kerjakanlah niat baik itu, dan bawalah niat baik itu di dalam doa kepada Tuhan. Akui bahwa kamu butuh kekuatan untuk mewujudkan niat baik itu. Mengandalkan kekuatan dan pikiran kita, maka itu adalah pekerjaan yang melelahkan. Tetapi mengandalkan kekuatan dan penyertaan Tuhan, maka biarkan Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita perbuatan baik itu, sehingga itu bukan menjadi pekerjaan yang melelahkan, tetapi kita bisa bermegah di dalam pekerjaan baik itu, karena Tuhan yang menyertai, memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk senantiasa tidak dikalahkan oleh keinginan-keinginan kami untuk menyerah melakukan segala kehendak baik. Karena itu seharusnya menjadi sebuah karakter di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak hal yang tentunya mengalahkan kami untuk setia melakukan segala kehendak baik. Karena kami mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan pikiran kami. Sehingga semuanya itu menjadi sebuah pekerjaan yang melelahkan, yang membosankan. Tetapi hari ini kami diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kami seharusnya menyampaikan segala sesuatu yang hendak kami lakukan dalam segala pekerjaan baik, agar Tuhan kiranya memberikan kami penyertaan dan kuasa, agar segala yang akan kami lakukan dalam pekerjaan baik itu bukan menjadi pekerjaan yang melelahkan, tetapi kami boleh bermegah dalam setiap perbuatan-perbuatan baik yang boleh kami lakukan. Ajar kami untuk senantiasa menyerahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan untuk ke depan, agar kami tidak mengandalkan apa yang kami miliki, tapi kami mengandalkan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami mampu melakukan segala sesuatunya dari hal yang terkecil sekalipun sampai pada hal-hal yang terbesar. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, dalam segala pekerjaan dan aktivitas. Kiranya anugerah Tuhan menyertai mereka semua, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, akan membuahkan hal-hal yang baik. Dan tentunya itulah yang akan mereka pakai dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.